Selama pandemi COVID-19, kami terus menyajikan beragam kisah inspiratif dengan prinsip kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Tentu ada kisah dari setiap liputan yang kami sajikan. Spesial ulang tahun ke-14 DAI TV, kami menyuguhkan kumpulan kisah menarik tim DAI TV dalam mencari dan menyajikan liputan selama pandemi. Langsung saja kami hadirkan khusus untuk Anda. Halo pemirsa DAI TV. Saya Dinal. Saya Grace. Saya Agnes. Nah, di edisi spesial hari ulang tahun DAI TV yang ke-14, kali ini kami akan bercerita kepada Anda semua tentang pengalaman menarik selama liputan di masa pandemi. Ya, benar sekali Bang Dinal. Dan selama pandemi ini banyak aktivitas kita yang terbatas tentunya, apalagi selama PPKM kemarin. Dan tidak sedikit liputan kita ada yang dibatalkan ya, Bang? Ya, benar sekali Grace. Nah, walaupun banyak dari liputan kita yang dibatalkan, tapi itu nggak jadi penghalang ya bagi kita untuk terus memberikan ataupun meliput cerita-cerita inspiratif yang ada di masyarakat. Nah, kalau Dinal ada cerita menarik nggak sih selama liputan di tengah pandemi ini? Ada sih Kak, salah satunya itu adalah liputan tentang pendidikan yang layak untuk Dusun Kurandak. Jadi Dusun Kurandak itu adalah salah satu dusun yang ada di Deli Serdang. Akses untuk mencapai ke sana itu juga cukup sulit. Hanya bisa dilewati melalui jalur laut. Sebenarnya ada sih jalur darat, tapi kalau di masa penghujan, kita nggak bisa lewat melalui jalur darat tersebut. Jadi ke sana harus menggunakan jalur laut. Iya. Gimana liputannya, Nal? Nah, penasaran? Saksikan liputan berikut ini. Komunitas Rumah Internet. Sebuah komunitas yang begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak di daerah tertinggal, berupaya membantu pemerintah memberikan akses pendidikan yang layak kepada anak Indonesia. Mereka mengabdikan diri dan mendirikan rumah baca di sebuah dusun yang berada di pedalaman Deli Serdang, yakni Dusun 15 Kurandak, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli. Meskipun harus menyeberang lautan untuk dapat menjangkau lokasi, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para relawan rumah internet untuk datang dan belajar bersama anak-anak di Dusun 15 Kurandak setiap minggunya. Di sini, para relawan mengajak anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, mewarnai, dan bermain aneka permainan edukasi. Hal ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak di dusun ini agar terus mengenyam pendidikan dan menggapai cita-cita mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengenalkan penggunaan internet yang baik dan benar. Jadi kehadiran komunitas rumah internet ke Dusun Kurandak ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Apalagi tingkat pendidikan di Dusun Kurandak itu cukup rendah, sehingga kehadiran dari komunitas rumah internet ini cukup membantu bagi masyarakat sekitar. Wah, menarik sekali ya Bang Dinal. Dan tentunya liputan ini memakan waktu seharian juga dong ya. Dan apa nih tantangannya Bang Dinal? Jadi tantangannya itu, waktu itu kan kita untuk mencapai ke sana itu harus melewati jalur laut ya. Kemudian kita menggunakan kapal atau perahu nelayan yang terbuat dari kayu. Tapi tetap kok kita memperhatikan keselamatan dengan menggunakan pelampung. Kemudian tantangan keduanya itu adalah ombak yang cukup besar. Apalagi waktu perjalanan pulang, anggota komunitasnya itu tinggal di sana, sehingga penumpang yang untuk pulang itu hanya tim peliput. Kemudian ada anggota komunitas juga yang pulang juga 2 orang, sehingga beban kapal itu jadi ringan, dihantam ombak jadi cukup goyang. Itulah cukup menakutkan juga waktu perjalanan pulang. Ini jadi satu pengalaman yang nggak terlupakan lah ya untuk Dinal ya? Ya tentunya Kak. Tapi juga itu pengalaman yang cukup menyenangkan. Iya. Nah kalau Kak Agnes sendiri gimana Kak? Kalau pengalaman semenantang Dinal mungkin aku belum pernah merasakan. Tapi selama pandemi COVID-19 ini ada satu liputan yang sangat inspiratif menurutku. Karena datang dari anak muda seperti Dinal dan Grace. Nah, penasaran kan seperti apa? Kita saksikan tayangan selengkapnya berikut ini. Kita sepakat buat namanya itu Our Dreams. Karena setiap orang itu ya berhak untuk memiliki mimpi lah sebanyak-banyaknya gitu. Makanya kita buat moto kita itu Dare to Dreams, Dare to Try. Artinya berani bermimpi harus berani mencoba juga.
Pandemi COVID-19 memengaruhi kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah. Belajar secara daring terkadang membuat mereka bosan. Belum lagi, tidak semua anak dapat mengakses pembelajaran daring dengan maksimal. Hal ini yang mendorong lahirnya Our Dreams, tempat belajar gratis bagi anak-anak prasejahtera yang berada di Jalan Rela, Medan Tembung. Putri Libriani Damanik dan Adi Putra Raja Gugu mendirikan Our Dreams pada 13 Juni tahun lalu. Our Dreams merupakan wujud kepedulian mereka pada kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di pinggiran kota Medan sejak pandemi. Putri dan Adi menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai dana operasional Our Dreams. Saat ini, mereka masih menumpang di sebuah salon milik anggota keluarga Putri sebagai lokasi belajar siswa Our Dreams. Ada sekitar 24 anak yang belajar di Our Dreams. Anak-anak di sini belajar matematika dan bahasa Inggris. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, kelas belajar dibuka hampir setiap hari, mulai pukul 2 siang hingga 9 malam. Ada 3 kelas belajar yang dibagi berdasarkan kemampuan setiap anak, yaitu kelas TK, SD, dan SMP. Our Dreams memberikan semangat baru bagi anak-anak yang rindu belajar di ruang sekolah. Inilah tempat mereka meraih mimpi. Our Dreams berharap mendapat dukungan dari masyarakat jika ingin datang berkunjung, berbagi motivasi kepada anak-anak di sini. Nah, apa yang dilakukan Adi dan Putri di Our Dreams ini sungguh luar biasa. Karena mereka memberikan satu harapan baru ya untuk anak-anak di Tembung, di mana mereka masih kurang akses untuk meraih pendidikan seperti anak-anak di pusat kota Medan. Dengan adanya tempat les belajar gratis ini juga jadi satu obat rindu nih untuk anak-anak yang ada di Tembung, di mana mereka sudah sangat ingin nih kembali belajar langsung di sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh Our Dreams ini sungguh sebuah gerakan yang sangat inspiratif untuk mendukung pendidikan anak-anak di tengah pandemi, khususnya untuk anak-anak yang ada di pinggiran kota Medan. Nah, kalau tadi Dinal dan aku sudah cerita, kalau Grace sendiri punya liputan yang menarik nggak? Wih, ada banyak dong Kak. Dan tentunya ada 2 nih yang mau nanti aku bagiin, tapi nanti dulu ceritanya kita tonton dulu ya liputannya. Pemirsa, kali ini saya berkunjung ke salah satu shelter kucing liar, yaitu Rumah Kucing Fur Baby, yang terletak di Jalan Yayasan 2, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Rumah kucing ini dibuka sejak 3 bulan lalu oleh Vina, seorang ibu rumah tangga yang peduli terhadap nasib kucing liar. Ia membuka rumah kucing ini menggunakan uang tabungannya sendiri. Ada puluhan kucing liar yang dirawat di Rumah Kucing Fur Baby ini. Kucing liar ini sebelumnya ditemukan dalam berbagai keadaan yang memprihatinkan, seperti ditelantarkan, sakit, hingga terluka akibat kecelakaan. Hampir setiap hari dalam seminggu, Vina meluangkan waktu untuk memantau dan merawat kucing-kucing liar yang diselamatkannya ini. Hari demi hari, kucing yang diselamatkan Vina semakin banyak. Sementara biaya yang dimiliki terbatas. Karena itu, ia membuka donasi melalui kotak donasi yang diletakkan di Rumah Kucing Fur Baby dan melalui akun Instagram @donationforfurbaby sejak bulan Januari lalu. Lewat akun Instagram ini, Vina membuka gerakan dana Rp10.000 per bulan bagi siapapun yang ingin membantu kucing-kucing liar yang dirawat di Rumah Kucing Fur Baby dalam hal konsumsi, obat-obatan, dan vaksinasi. Sejauh ini, sudah ada puluhan donatur yang mendukung Vina dalam misi menyelamatkan kucing liar. Untuk membantu penderita TB, termasuk TB-RO, mendapatkan hak atas kesehatan dasarnya, seperti dalam mengakses pengobatan, contohnya seperti pesan.
Selain kelompok pendamping Pesat Medan, ada juga YMMA atau Yayasan Mentari Meraki Asa. Irwanto adalah salah satu penderita TBRO dampingan YMMA. Pada bulan Maret lalu, kala pandemi COVID-19 mulai menyapa Indonesia, Irwanto sempat divonis TBRO. Irwanto merasa terbantu dengan adanya dukungan dari orang-orang sekitar seperti yang dilakukan YMMA untuknya. Sehingga, meski masih dalam suasana pandemi dan memiliki faktor komorbid karena paru-parunya yang rentan, ia masih bisa berobat secara tuntas. Nah waktu itu kalau nggak dibantu pun aku nggak sanggup juga. Ya orang-orang inilah yang mendampingi. Ya dalam masalah makan obat atau peringatan masalah makan atau untuk sarana kita mau ke sana kayak mana semua itu ya dibantu sama orang ini. Jalan menuju target eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 memang masih sangat panjang. Meski begitu, upaya yang dilakukan beberapa kelompok pendamping ini setidaknya dapat memberikan secercah harapan dalam eliminasi TBRO di Indonesia. Nah, jadi ini pemirsa, di liputan yang pertama ini aku mau ceritain tentang Fur Baby. Fur Baby ini tentang satu shelter kucing liar di Kota Medan yang didirikan oleh Kak Vina namanya. Jadi Kak Vina ini tentu mempunyai kepedulian yang sangat besar ya terhadap kucing-kucing liar yang ada di Kota Medan. Dan setelah mengerjakan liputan ini aku jadi merasa, wah ternyata di luar sana itu ada banyak sekali orang-orang baik yang masih peduli dengan kucing liar saat ini yang nasibnya kadang mengkhawatirkan ya, tentunya ada yang terlantar, dibuang, bahkan ada yang sakit gitu. Jadi pelajaran untukku juga sih, mungkin untuk lebih menyayangi kucing-kucing liar. Itu aku pernah liputan tentang orang ataupun komunitas bahkan organisasi yang peduli tentang orang-orang yang mengidap tuberkulosis resisten obat. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih, tuberkulosis resisten obat itu apa sih, itu sejenis apa. Jadi ini sebenarnya penyakit tuberkulosis, cuman kalau bisa dibilang levelnya lebih tinggi ya, karena dia resisten terhadap beberapa jenis obat tertentu. Nah kalau ini dibiarin, nggak ditanganin, itu akan jadi lebih parah naik gitu, tingkat kekebalannya sampai bahkan dia nggak bisa diobatin dengan obat lagi gitu. Jadi tinggal menunggu, mungkin pasrah lah gitu kan, karena nggak ada lagi yang bisa ngobatin. Jadi di Medan tuh ternyata ada loh organisasi dan komunitas yang masih peduli tentang orang-orang yang mengidap TBRO ini. Bahkan di saat pandemi ya tentunya penanganannya juga jadi lebih ekstra, karena pandemi juga banyak pasien TBRO yang mungkin jadi takut nih ke rumah sakit. Komunitas dan organisasi inilah yang berperan di sini sebagai yang membantu pemerintah juga dalam penanganan TBRO ini. Wah, keren sekali ya. Nah, dari cerita Grace tadi, saya juga teringat dengan sebuah liputan saya yang cukup menarik di masa pandemi, yaitu perpustakaan keliling Satlantas Polres Serdang Bedagai. Berikut liputan selengkapnya. Mengingat juga saat ini sedang terjadi pandemik wabah COVID-19 di mana anak-anak sekolah khususnya ini banyak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Kita melaksanakan kegiatan kunjungan dengan menggunakan perpustakaan keliling ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Pembelajaran online menjadi pilihan yang diambil untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Namun, sistem belajar online ini masih belum berjalan efektif mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dan masyarakatnya yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga, pelajar yang tinggal di pelosok dan kurang mampu belum bisa menikmati belajar daring. Prihatin akan kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah kerjanya, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai berinisiatif membuat perpustakaan keliling. Para personil polisi ini tergerak membantu dan memberikan akses belajar kepada para pelajar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang kesulitan belajar di tengah pandemi.
Perpustakaan keliling Satlantas Polres Serdang Bedagai ini beroperasi seminggu 2 kali. Dengan menggunakan mobil yang didesain khusus, perpustakaan keliling ini membawa ratusan buku-buku seperti buku pelajaran, buku cerita, komik, dan buku pengetahuan terkait lalu lintas ke desa-desa yang ada di wilayah Serdang Bedagai. Tidak hanya memberikan akses kemudahan untuk anak-anak membaca buku, Satlantas Polres Serdang Bedagai juga memberikan edukasi terkait protokol kesehatan COVID-19. Kehadiran perpustakaan keliling milik Satlantas Polres Serdang Bedagai ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memudahkan akses pendidikan di tengah pandemi. Jadi Satlantas Polres Serdang Bedagai itu selain memberikan akses bacaan kepada anak-anak di desa-desa, mereka juga memberikan edukasi terkait lalu lintas kepada anak-anak tersebut. Kemudian mereka memberikan alat tulis dan buku bacaan gratis kepada anak-anak tersebut yang nantinya bisa dipergunakan. Nah, kami dengar pada saat Dinal ke sana dengan tim liputan itu pada saat banjir. Nah, itu gimana ceritanya, Nal? Ya benar, waktu itu lokasi untuk menuju ke sana itu banjir. Dan tiba di lokasi juga rumah yang dituju, rumah belajar yang dituju itu juga sekelilingnya banjir. Sehingga cukup menyulitkan juga ya untuk si kameramen mengambil gambar. Itu jadi tantangan tersendiri ya? Ya, luar biasa. Nah, kalau Kak Agnes sendiri gimana? Kalau tantangan yang seperti itu belum pernah aku rasakan. Cuman aku punya satu liputan ini yang cukup menarik juga tentang bagaimana salah satu desa Pematang Johar namanya, di mana masyarakat di sana itu sudah sadar wisata dan mereka berusaha untuk memulihkan perekonomian mereka di tengah pandemi ini lewat wisata, lewat potensi desa mereka. Nah, kita saksikan dulu ya tayangan selengkapnya. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa menjadi destinasi wisata, inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan menggunakan anggaran dana dari badan usaha milik desa, masyarakat membangun wisata sawah Pematang Johar pada akhir tahun 2019. Sawah memang menjadi potensi terbesar Desa Pematang Johar. Hampir 70% dari 2.200 hektar luas wilayah desa merupakan persawahan. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat tetap mempertahankan area persawahan mereka. Maka, untuk menambah nilai ekonomi pada sektor pertanian ini, pemerintah desa bekerja sama dengan para petani pemilik lahan membangun wisata sawah. Sehingga petani tetap bisa mengelola sawah sembari memperoleh pendapatan tambahan dari sektor wisata ini. Membangun desa dengan memberdayakan masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai dari program wisata sawah di Desa Pematang Johar. Bagi warga yang tidak memiliki lahan seperti kalangan pemuda, dapat ikut mengelola wisata sawah. Sementara warga yang lain dapat berjualan berbagai makanan tradisional. Sejalan dengan konsep wisata alam, maka fasilitas yang dibangun menggunakan bahan yang ramah lingkungan, seperti trek jalan dan saung yang terbuat dari bambu. Selain itu, pengelola juga menggunakan energi matahari atau panel surya sebagai sumber listrik di seluruh kawasan wisata. Pengelolaan wisata dilakukan secara terorganisir dan pengunjung cukup membayar uang masuk sebesar Rp5.000 untuk dapat menikmati hamparan sawah yang asri. Jadi tidak heran jika wisata sawah Pematang Johar dapat menarik hingga 6.000 pengunjung di akhir pekan. Adanya desa wisata Desa Pematang Johar ini membangkitkan kembali perekonomian warga Desa Pematang Johar. Jadi beberapa warga yang terdampak ekonomi dari pandemi COVID-19 bisa berjualan makanan ataupun minuman di sana. Dan juga perempuan ataupun ibu-ibu di Desa Pematang Johar berkarya dengan membuat batik lukis sawah. Salah satu batik
ciri khas desa Pematang Johar, dan itu dijual di sana menjadi pernak-pernik bagi pengunjung ataupun wisatawan yang berwisata di desa wisata Pematang Johar. Tapi dalam meliput kawasan wisata ini cukup menantang juga karena kita nggak bisa mengatur banyaknya pengunjung yang datang kan. Apalagi selama pandemi ini kita harus berusaha untuk menampilkan jaga jarak gitu. Apalagi penggunaan masker bagi masyarakat. Dan belum semua masyarakat nih udah aware tentang penggunaan masker. Itu menjadi salah satu tantangan juga ketika meliput kawasan wisata. Kalau Dinal dan Grace punya tantangan seperti ini juga nggak? Ya tentunya ada ya Kak. Apalagi di masa pandemi ini kerjaan kita sebagai reporter itu bertambah. Kita harus memperhatikan dari tiap-tiap orang atau masyarakat yang akan diambil gambarnya itu harus menggunakan masker. Jadi kita itu sampai kadang-kadang itu sampai bawa stok masker untuk jaga mereka tetap pakai masker. Kalau Grace? Kalau aku sendiri Kak, mungkin lebih tepatnya tiap kali melihat ada kerumunan nih gitu, kita harus mengatur nih supaya orang-orang ini tidak kayak pas kita liput ini berkumpul gitu. Jadi mengatur jarak, agak sedikit cerewet sedikit lah paling ya. Tapi itu demi ini juga mengedukasi pemirsa tentunya ya Kak ya, terus ketat prokes kita semua gitu sih Kak. Jadi kita selama di lapangan juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita kayak jadi bawel ya. Kita pengen menampilkan yang terbaik tetap kan untuk masyarakat ataupun pemirsa DAI TV. Ya benar ya Kak, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari kami bertiga dan tim yang bertugas di lapangan. Ya, selama 14 tahun ini DAI TV tidak akan bisa mengudara tanpa dukungan dari pemirsa setia DAI TV dan tentunya para narasumber kami yang begitu luar biasa, terutama selama masa pandemi ini yang tetap setia melakukan hal-hal kebaikan untuk masyarakat yang ada di sekitar. Terus dukung kami dalam menyajikan kisah-kisah inspiratif. Selamat ulang tahun DAI TV yang ke-14. Tetap menjadi televisi cinta kasih favorit pemirsa. Sampai jumpa.